Saudara, saya berada di kawasan Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Saya akan bertemu dengan salah seorang anak yang putus sekolah di jenjang pendidikan kelas 2 SMP dari sekolah swasta karena terkendala biaya. Hal ini juga semakin diperparah, saudara, karena ternyata sang ayah mengalami pemutusan hubungan kerja ataupun PHK. Saya akan bertanya kepada sang ibu bagaimana kemudian mereka menafkahi anak-anaknya dan melanjutkan kehidupan sehari-hari. Ikuti saya, saudara. Saya sudah bersama dengan orang tua yang anaknya putus sekolah sejak Oktober tahun lalu di jenjang pendidikan 2 SMP di salah satu sekolah swasta di Jakarta dengan Bu Yuli. Bu Yuli, terima kasih untuk waktunya, Bu. Iya. Bu Yuli, saya ingin konfirmasi sekali lagi. Ibu adalah orang tua dari Naila yang putus sekolah sejak Oktober tahun lalu, Bu, ya? Iya. Dari kelas 2 SMP? Iya. Di sekolah swasta? Iya. Saat itu, kenapa pada akhirnya Naila putus sekolah, Bu Yuli? Nggak ada biaya. Nggak ada biaya? Biaya. Makanya putus sekolah. Nunggak SPP, terusnya apa? Kalau itu buku, yang lain-lain lah. Saat itu sekolah gimana menagihnya? Kadang si Naila sekolah suruh pulang dulu panggil orang tuanya gitu. Ditanyain terus gitu. Menunggaknya itu berapa lama? Ya adalah 2 bulan, ya 2 bulanan nunggaknya. 2 bulan. Iya, pokoknya semuanya itu ditotalin sama bu gurunya, kepala sekolahnya 1.200.000. Tapi ini kan masih kelas 2 SMP dan akhirnya Bu Yuli dan keluarga mungkin memutuskan bahwa Naila putus sekolah. Pertimbangannya apa? Apakah karena betul-betul sudah tidak punya uang lagi atau? Ya kan semenjak ayahnya udah berhenti kerja, nggak ada yang untuk bayarin sekolah, jadi ya udah. Ayahnya tidak bekerja? Artinya? Iya, tidak bekerja, udah berhenti. Karena di PHK? Iya lah. Respon Naila saat itu gimana, Bu? Karena kan tadi Ibu sudah cerita sedikit ya, mungkin Naila malu dan lain sebagainya, tapi ketika diberitahu bahwa Naila harus putus sekolah, harus tidak sekolah lagi karena tidak punya biaya, respon Naila gimana? Ya paling dia diem aja, Pak. Anaknya emang diem. Naila sih masih mau sekolah ya, mau gimana lah, namanya udah nggak ada biayanya. Ya dia juga ngerti. Oh, ngerti ya? Tapi masih ada keinginan untuk sekolah? Iya. Artinya kan sudah berjalan mungkin lebih dari setengah tahun ya, Bu ya, Naila putus sekolah. Apa yang dilakukan selama ini? Ya paling ngurus adiknya, bantu ngurus adiknya gitu. Ibu punya berapa anak? 6. 6 anak? Oke. Yang, mohon maaf, yang putus sekolah ini hanya Naila saja atau mungkin anak-anak Ibu? Naila saja. Naila saja? Adiknya baru yang satu baru mau masuk SD ini. Yang lain masih pada kecil. Oh, yang lain masih pada kecil. Yang paling dekat dengan Naila ini mau masuk SD? Akan dimasukkan ke SD negeri? Iya, maunya saya ke negeri. Oke. Tentu kita tidak harapkan terjadi, tapi ketika pahit-pahitnya tidak masuk SD negeri? Ya mau nggak mau swasta, Pak. Tapi masih mikir ntar untuk bayar SPP-nya, yang lain-lain lagi gitu. Naila, apa kabar? Baik. Alhamdulillah baik. Setelah putus sekolah Oktober tahun lalu ya? Iya. Kegiatannya sehari-hari apa aja? Di rumah aja bantu-bantu mama. Di rumah bantu-bantu mama ya? Kan tadi mama juga sempat cerita Naila mungkin sedikit merasa malu ya ketika putus sekolah itu dimintai oleh guru mungkin soal biaya yang belum dibayarkan ya? Iya. Itu bisa diceritain nggak kayak gimana kondisinya? Iya, belajar ditanya Naila kapan bayar SPP-nya, ujian gitu. Oh, gitu. Dan sempat juga nggak bisa ikut ujian ya? Iya. Oke. Ketika Mama memberitahu Naila kalau ya, Naila tidak bisa melanjutkan lagi sekolah, itu apa yang Naila pikirkan saat itu? Ya udah nggak apa-apa sih, terima aja. Terima aja. Tapi masih ada keinginan untuk sekolah? Iya, masih.